Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Dadar TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi di Pos Roda 99 dan malam ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget ya, dan saya sudah hadirkan bapak-bapak dan ibu-ibu bapak-bapak dan ibunya satu ya. Dan tema untuk malam ini adalah masihkah Tasikmalaya? Oh ya. Dengan tema masihkah Tasikmalaya menjadi kabupaten layak anak. Gitu loh Bang. Ya, jadi agak-agak sensitif nih ya. Kenapa dipertanyakan kelayakan untuk anaknya? Kenapa dipertanyakan keramahan untuk anak di Kabupaten Tasikmalaya? Sejauh mana pentingnya? Yes, betul sekali. Terbetik mah eta. Iya, karena seiring bermunculannya kasus-kasus asusila di Kabupaten Tasikmalaya. Oh ya? Betul. Ya. Banyak banget. Nanti kita bahas ya. Oke, sebelum kita mulai ya, apa kabar kumaha daramang untuk orang Kabupaten Tasikmalaya, juga yang ada di Kabupaten Garut, Ciamis, Cilacap, Banjar, jeung sabudeureunana lah ya. Ayo titip salam. Saha? Teman-teman dari Garut. Di Sanding cenanya Bang. Di daerah Muara Sanding. Muara Sanding. Kawan-kawan. Ya. Kemudian di di Garut Kota. Di Garut Kota ya, khususnya orang Kabupaten Tasikmalaya kumaha jalan geus aralus acan di Sukaratu, di Gunung Sari, aduh ya. Cibalong. Pokoknya malam era kalembur jalan mana wae butut ya, hampura. Oke, baik ya. Bang, hari ini kita ditemenin cemilannya dari Juraganana. Ya, iya nu saena ti pusat. Iya. Oke. Iya nu saena ti pusat ya. Itu teh apa? Kiripik. Ieu teh kiripik pisang. Kiripik pisang keju. Kiripik cau lah. Kiripik cau lamun namanya kiripik cau ya Juraganana. Oh, Kota Tasikmalaya ya. Nah begitulah ya pemirsa, kita sapa dulu. Ini udah ada AA dan teteh-teteh yang istimewa hari ini. Di samping saya ada Kang Ato Rinanto. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah. Lagi sibuk sepertinya ya. Pakai mic Kang. Oh dipakai mic ya. Iya. Oh, teteh nuhun. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk seperti biasa. Dan hari ini di sela-sela kesibukan bisa silaturahim di Pos Ronda. Pos Ronda. Kita nggak ronda ya. Ada juga Teh Eva Sugiyarti SKM MSI. Beliau adalah Kepala PTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya. Dan beliaulah yang paling bertanggung jawab sepertinya untuk urusan anak dan perempuan betul. Ya. Dan menjadi pelindung untuk perempuan sekabupaten Tasikmalaya. Iya, umi nah gitu. Dan menjadi emak untuk anak-anak sekabupaten Tasikmalaya. Makna untuk anak-anak dan perempuan di Kabupaten Tasikmalaya. Kumaha teh Pak Damang? Alhamdulillah. Masih ngahaleuang. Biasa we gitu. Masih lumayan ya. Gitu. Wargi-wargi Pos Ronda. Emang sok nyanyi sareng? Lumayan we. Ya nanti kita duet maut lagi ya. Baik, mohon. Kita artis safari baheula. Zaman baheula, zaman Edison. Ya. Kolot pisan memang. Memang geus karolot kan casting we jiga kieu ya. Selanjutnya ada dari Polres Tasikmalaya ya. Kabupaten Tasikmalaya. Beliau adalah Aibtu Josner apa Josner? Josner ya. Aibtu Josner Ali SSH. Beliau adalah Kanit PPA Polres Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Sehat Bang? Sehat Kang. Udah lama di Tasik? Sudah hampir 20 tahun. Oh 20 tahun ya. Oh bukan ini yang disebutkan orang Medan rasa Tasik nih. Gitu. Betul. Dan satu-satunya orang Medan yang nggak bisa nyanyi, kelihatannya Pak Kanit yang satu. Tapi terus biasa bahasa Sunda? Biasa salin-salin. Salin-salin. Ya nanti kita uji, kalau kita ditanya pakai bahasa Indonesia, khusus Pak Kanit pakai bahasa Sunda. Iya. Siap. Bahasa Sunda ya kita ngobrolnya ya. Dan yang terakhir beliau yang paling muda ya, Pak Wahyu Saiful Ma'arif SH. Beliau adalah sebagai praktisi hukum. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Orang Kabupaten Tasik asli? Kabupaten dari Sukaratu. Tetangga tuh? Gunung Sari malah. Oh Gunung Sari. Butut kan jalannya bener? Betul. Butut pisan ya. Nah karena jalan. Jalan mah. Kamari tas mudik. Ya. Kamari tas mudik. Ame kerasa mudik rada muter jalan teh ka ditu ka dieu. Atuh kapanan abdi sami. Lamun mudik teh ka ditu ka Cika Thomas. Cika Thomas. Butut. Apa di Salopaka Cika Thomas ke jalan teh? Iya.
Gitu lah. Cerita nama. Tapi lain aja milih jalan butut pakai trial. Henteu. Oh, aja. Cerita nanti judul lagi pengen tuh. Oh iya. Kumaha wisata jalan berlobang guysnya. Ya. Beliau sebagai praktisi hukum ya. Oke. Sama KPAI. Betul. Oh, sama Iya. Kang. Betul. Atau ya. Bang, kumaha Bang? Aya naon wae tadi kabupaten teh? Saya mah pengen tahu teh begini dulu ke Bu Epa pasti. Ya. Karena- Bang bari ngaliatnya dulu teh. Oh. Mangga tah sadayana. Ini aya. Di Nakelar ya. Oh, di Nakelar ya tuh. Bu Epa, Ya. kan kalau kabupaten Jadi Tasik- karena perempuan satu-satunya kahiji Oh, iya, jadi ya. Kahiji. Kebanyakan- Kahiji. Betul. Jadi harus menghormati ibu. Ibu, Umi. Bener. Tuh ngobrol-ngobrol atuh gitu. Bu Epa, kalau kategorinya layak anak, itu kan pasti parameternya banyak. Betul sekali. Pakai mic-nya Bu. Ya, betul Ya. sekali. Terus kemudian di tahun lalu juga Kabupaten Tasikmalaya ini dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Ya. Bagaimana pandangan Ibu, gambarannya, kemudian apa saja yang menjadi ukuran bahwa sebuah kota atau kabupaten ini dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak? Iya, sebetulnya kalau kita berbicara kabupaten layak anak tuh sangat luas, kompleks gitu. Baik dari sisi pendidikannya, bagaimana sekolah ini menjadi sekolah ramah anak, Ya. kemudian dari sisi kesehatannya, bagaimana menjadi puskesmas yang ramah anak, kemudian fasilitas-fasilitas di luar, seperti misalnya taman, bermain, sudah ramah anak atau belum, alun-alun, Iya. kita punya alun-alun di Singaparna, sudah ramah anak belum dan sebagainya. Lalu banyak sekali indikatornya dan salah satunya mungkin yang akan kita kerucutkan pada malam hari ini yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anaknya. Kekerasan ya. terhadap anak dalam hal ini Betul, sebagai betul. indikator, salah satu indikator yang mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak gitu. Nah, salah satunya Kabupaten Tasikmalaya tentunya menjadi salah satu dari 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang sudah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena berdasarkan edaran Permen PPA ini saat ini kita sedang running di mana diwajibkan di setiap kabupaten kota untuk membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana UPT Perlindungan Perempuan dan Anak ini adalah unit pelaksana teknis daerah yang khusus, lembaga pemerintah khusus mengenai kekerasan perempuan dan anak. Kalau kaitannya dengan P2TPA, sorry dipotong. Nah, ini jadi kalau P2TP2A ini adalah organisasi atau lembaga non pemerintah. Jadi ketika UPTD belum ada, nah memang di seluruh kota kabupaten kayaknya memang sudah terbentuk dari zaman mungkin sebelum saya lahir ya, atau ya sebelum saya lahir sudah ada yang namanya P2TP2A. Itu organisasi atau lembaga non pemerintah. Sekarang saat ini lewat edaran Permen PPA di seluruh kabupaten kota itu wajib membentuk UPTD PPA. Dalam hal ini Bupati Tasikmalaya tentunya gercep gitu di antara 27 kota kabupaten ini baru 9 yang sudah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Oke. Bang, tadi saya kekeh nih si kasus yang paling kesal saya ke Kang Ato. Kang Ato, begitu Bupati gercep, Teh Eva juga keren lah begitu kan. Cuma di sisi lain ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini viral. Kasus apa aja nih kira-kira? Ya, sebetulnya kan viralnya kasus itu karena memang kondisi hari ini bukan saja Tasikmalaya tetapi Indonesia memang sudah tidak bisa digembok. Orang bisa saja mengupload apa saja yang memang dia kehendaki tanpa kontrol gitu. Ini yang kemudian menyebabkan ada beberapa yang memang tiba-tiba viral. Terus yang berikutnya kami menangkap bahwa ini adalah sebuah bentuk partisipasi dari masyarakat. Iya. Gitu. Kami tidak menangkap bahwa ini adalah negatif. Kami tangkap adalah positif. Gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat itu, kami jawab dengan baik dan benar. Kato, sebelum lanjut, kasus apa aja nih sekarang yang terbaru? Kalau yang hangat, saya pikir Ayah tiri, Teh Eva, Pak Kanet sepakat kita masih didominasi cabul. Apa aja tuh? Apa aja? Bisa lebih detail ya, soalnya mungkin baru ada yang baru gabung gitu kan. Ya, kurang yang ngobrolkan dipertanyakan masih kalayak anak. Ada apa ya? Cabul itu kan sebetulnya kalau kita kategorikan bahwa ada persetubuhan ya
itu persetubuhan antara mayoritas didominasi oleh orang-orang dekat. Ya. Ada ayah tiri menggauli anak tiri, ada kakak ipar juga menggauli anak adik iparnya, kemudian ada paman, ada uang, gitu. Kemudian di wilayah hukum kota tetapi masih di wilayah kabupaten ada oknum misalkan pemuka agama, itu yang kemudian mencabuli santri-santrinya. Saya pikir kita masih banyak didominasi oleh itu. Selain itu pula, saya pikir yang kemarin juga sempat ramai itu di masyarakat. Tapi bersyukur Pak Kanit gerak cepat juga tadi bahwa penyalahgunaan media sosial untuk digunakan merekam sesuatu yang memang tidak baik. Gitu. Menguploadnya ya, bukan merekam berarti. Kalau ngerekam kan, kalau misalnya hanya merekam dan tidak diupload, konsumsi sendiri berarti ya. Tetapi ini kan meng-share-nya ya, sharingnya ya Pak Kang Saya pikir apapun peristiwanya direkam, kemudian di-upload, disebarluaskan dan di-share disebarluaskan. Gitu. Kang Ato, itu melibatkan dominasinya anak-anak ya, artinya di bawah umur ya. Kalau korbannya atau pelakunya? Kalau korban saya pikir mayoritas anak-anak. Karena yang kita tangani adalah anak-anak. Adapun pelaku saya pikir ada juga anak, ada juga yang dewasa. Gitu. Kalau untuk pelaku. Tetapi saya pikir bahwa yang memang apa perlu kita garis bawahi bahwa memang semua kekerasan yang terjadi pada anak itu mayoritas pelakunya adalah orang-orang dekat. Terus mayoritas. Kaitannya begini. Ketika tadi dikatakan bahwa ini adalah kabupaten ramah anak. Lalu bagaimana dengan kemunculan beberapa kasus yang belakangan ini terus yang nyata-nyata korbannya itu adalah anak? Apakah memang layak tetap dipertahankan menjadi kabupaten yang ramah anak? Bang, sorry Bang, saya tadi apakah Kabupaten Tasikmalaya dinobatkan atau memang pernah dinobatkan menjadi kabupaten layak anak? Betul. Kabupaten ramah anak. Kita menjadi kabupaten yang ramah anak. Kemudian sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman media, tokoh-tokoh masyarakat, itu. Kok masa kabupaten layak anak tapi masih banyak kasusnya? Dan itu maksud saya. Kemudian saya jawab begini, kalau tadi mungkin Ibu Epa secara administratif sudah menjelaskan gitu, ada indikator, bla bla. Tapi mungkin kalau kami di KPHI, karena kan kita punya fungsi yang berbeda nih, sederhana. Bahwa yang dimaksud kabupaten yang layak anak, ramah anak adalah sebuah kabupaten yang tidak ada kasusnya, tetapi adalah sebuah kabupaten yang ketika didapati sebuah kasus, maka stakeholder di situ bisa bekerja dengan baik dan diselesaikan dengan cepat. Dan itu kami jawab. Itu persoalannya. Bisa hanya. Ya memang ketua KPI memang lumayan. Kanto, kalau misalnya kita lihat angka nih ya, apakah Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi atau tertinggi di Indonesia atau di Jawa Barat dengan kasus ini? Di Jawa Barat ini. Jawa Barat lah. Biasa aja tinggi atau tertinggi? Pasti punya datanya kita KPI. Di Kabupaten Tasik, data yang ada pada kita masuk kategori tinggi. Tinggi. Tinggi gitu. Tetapi di kabupaten yang lain juga sama tinggi. Yang jadi persoalan adalah ketersediaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tasik itu tersedia. UPTD ada. KPI ada. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain ada. Sehingga saur pari pausna katoel saeutik yang menyangkut anak gitu, maka biasanya dia lapor. Dan ini kami catatkan sehingga kami anggap bahwa tingginya sebuah kasus bukan hanya semata-mata dari banyaknya kasus, tapi dari sisi lain tingkat partisipasi, kesadaran untuk melaporkan sudah ada tingkat penyadarannya cukup lumayan tinggi. Kanto, bukannya secara infrastruktur sudah lengkap, seharusnya kasus juga semakin rendah dong? Seharusnya ya, karena mungkin dari TFA edukasi gitu kan, dari KPI juga edukasi, seharusnya dengan lengkapnya. Tapi Kang Andi, maksudnya mah, jadi mungkin dulu mah banyak tapi tidak ditangani, mungkin bisa jadi. Ada anak KPI, ada anak PPA, barulah berpindah. Jadi ini harus akan jawab nih, Bang. Tapi sebelum ke Pak Kanit, saya pikir begini, kalau Pak Kanit kan adanya kan di sana. Tapi saya pikir begini, saya ingin sampaikan bahwa sayangnya bahwa kasus sosial itu tidak
matematis, 1 ditambah 1 kemudian menjadi 2. Iya. Percayalah sepanjang dunia ini berputar, dunia ada, maka kasus itu akan selalu ada. Oke. Pasti kalau situ mah. Dan sepanjang Tapi itu kan pula. klasik itu mah. Klasik gitu. Betul. Ya. Tapi kemudian kita mesti sadar betul bahwa setiap kasus yang lahir itu tidak berdiri sendiri. Gitu. Dan inti persoalan sehari ini, malam ini kita bisa berbangga bahwa kita bisa kumpul bersama-sama. Kasus anak-anak ini tidak bisa dituntaskan. Baik, Kanto ditahan dulu ya. Nanti pertanyaan saya dijawab ya. Kenapa infrastrukturnya lengkap tetapi kasusnya semakin naik ya. Oke pemirsa, kita akan kembali tetap di Pos Roda 99 setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di Pos Roda 99. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dari malam ini. Tema malam ini adalah masihkah Tasikmalaya menjadi kabupaten layak anak ya. Saya ke Kang Ato dulu ya Bang ya. Iya. Kang Ato, kepikiran nggak atau punya target nggak dengan infrastruktur yang tadi disebut sudah sangat lengkap begitu ya, sudah sangat lengkap, seharusnya atau ada keinginan atau apapun lah kasusnya nggak semakin tinggi malah? Ya saya pikir kalau kita dilihat dari parameter matematik memang seperti itu, 1 tambah 1 kemudian 2. Tetapi dalam persoalannya bahwa hari ini perkembangan digital juga sudah sangat luar biasa. Ini juga tentu memberikan kontribusi kepada persoalan anak. Pola asuh juga memberikan kontribusi yang luar biasa gitu, sehingga bahwa pemerintah dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya sadar betul bahwa hari ini itu disadari ataupun tidak disadari akan terjadi sebuah pergeseran sosial. Atas dasar itu antisipasinya, obat penawarannya adalah disiapkannya infrastruktur untuk menjawab persoalan yang hari ini ada di masyarakat. Atau kalau misalnya kabupaten yang lain tidak selengkap kita, apakah angka kasusnya ada di bawah kita? Kebetulan saya suka berkeliling di tempat-tempat yang lain gitu. Jangan-jangan di kita sudah lengkap, kasusnya tinggi, malah di yang lain yang tidak lengkap rendah. Apa yang berbeda? Sekarang begini parameternya, banyak kabupaten ataupun kota yang lain itu lapornya ke kami, gitu. Yang lapornya ke kami, gitu. Yang dianggap bahwa di Kabupaten Tasik infrastrukturnya jauh lebih lengkap, seperti kabupaten di sebelah itu ke kita lapornya. Garut gitu ya, gitu. Garut, Ciamis juga, gitu kan, lapor ke kita. Artinya bahwa memang dari sisi kesiapan teknis, gitu. Dari sisi kesiapan teknis maka kami katakan bahwa insya Allah kami bisa menjawab apapun persoalan yang terkait dengan anak. Kalau perempuan tidak ada KPAI, ya. Baik, oke. Saya dulu ya. Bang Justin. Iya. Bang, ada ditanya dulu aja. Ya. Untuk Bang, bahasa Sunda. Oh iya, tadi kan, ya, tadi kita sudah bersepakat, sudah bersepakat. Bang Justin, kapan dianya? Lalu misalnya di kota katakan tadi mati bahasa lamun misalnya apakah ayah itu lengkap gitu teh bahwa kasusnya teh untuk kalah tinggi dinulain mah ya atau tidak. Kemudian kalau di Kabupaten Tasikmalaya infrastrukturnya lengkap tapi kasusnya banyak. Nah ini karena apa sebetulnya? Karena memang gercep tadi atau kesadaran masyarakat tadi atau apa? Atau jumlah penduduknya loba? Ya jelas kalau. Iya kan? 1,8 juta. Oke, 1,9. Bang Tiko, jadi bahasa Sunda Bang? Kalau bahasanya bahasa pasaran nanti keluar. Iya. Oke, jadi gini, terkait jawaban dari pertanyaan itu memang nggak cukup dijawab dengan sederhana, nggak cukup. Iya. Karena parameternya banyak. Iya. Di antaranya tadi kesadaran, apakah ada kejadian nggak laporan, apakah emang ini sudah maksimal semua kejadian dilaporkan gitu kan. Jadi terus terkait peringkat itu saya juga belum sepakat untuk bisa menentukan ini tinggi atau rendah karena data itu ada di pusat. Artinya terpusat kabupaten mana yang tinggi yang rendah. Nah ini kata ketuanya tadi tinggi katanya. Oke, versi KPAI mungkin kalau kita belum melakukan itu, mungkin ada di Mabes Polri ya, data Perpolda itu per Polres mana rendah mana tinggi. Jadi untuk itu saya kira belum bisa dijawab dengan sederhana. Nah, namun terkait tadi kelengkapan infrastruktur itu adalah itu bentuk suatu komitmen, artinya kita sudah siap apapun kejadiannya kita akan selalu atensi sebagaimana instruksi dari pimpinan kita Pak Kasat, Pak Kapolres
yang penting semua kasus anak adalah atensi, semuanya utama, semuanya pertama gitu. Jadi itu sih sebenarnya komitmennya, jadi nggak bicara tinggi rendahnya gitu. Iya. Gitu. Jadi saya kira itu atau tidaknya. Siap, Bang. Gitu. Iya, kalau misalnya boleh tahu nih, dari 6 bulan terakhir ada berapa kasus? Untuk jumlah yang ke kita. Iya. Biasanya akhir tahun kalau yang begitu. Nanti total tahun ini per semester. Iya, per semesternya Pak. 6 bulan terakhir lah, termasuk yang viral-viral lah. Soalnya makanya sampai kita naikin kan banyak yang viral sekali di Kabupaten Tasik. Atau misalnya saya pertanyaannya dirubah, 5 besar kasus apa aja di Tasik? Nah, kalau itu mungkin bisa. Jadi ya pada dasarnya kebanyakan itu kekerasan seksual. Balik lagi di situ. Balik lagi di situ. Nah, kalau itu 5 besar ya. Siap. Jawaban dari KPAI. Nah, tadi saya narik kesimpulan. Statement dari Ketua KPAI. Ketika perubahan sosial itu terjadi, lalu apakah perangkat hukum ini harus ikut berubah, dan seperti apa perubahan yang harus dilakukan dari kacamata perspektif. Ya, ini Mangga, Kang Wahyu, pakar hukum. Kalau dari sisi hukum, Pak, di lingkungan masyarakat itu kadang kita memandang SDM masyarakat khususnya di wilayah kabupaten, pola pandang mereka terhadap hukum atau cara penyelesaian hukum itu sedikit buta terhadap penyelesaian masalah hukum harus seperti apa. Kadang di masyarakat itu cenderung mengutamakan budaya daripada penyelesaian secara hukum. Padahal kita ketahui dalam permasalahan ini, khususnya mengenai permasalahan anak, itu adalah pasal yang besar mengenai hukumannya. Ada ketentuan pidananya yang memang itu tidak main-main, tidak dalam konteks pidana ringan. Ini bisa disebut juga pidana berat. Jadi ketika permasalahan adanya di masyarakat, seolah-olah masalah ini adalah masalah ringan yang bisa diselesaikan, entah itu dengan cara musyawarah ataupun dengan cara dinikahkan. Padahal secara jelas bahwa dia dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu secara gamblang menjelaskan bahwa ketika pihak korban dan tersangka dinikahkan, itu orang yang menikahkannya pun terkena pidana. Karena tidak boleh. Tidak boleh. Gitu ya. Iya, itu tidak boleh. Hukumannya jelas di sana, maksimalnya 9 tahun. Secara jelas. Nah, hal-hal itulah yang memang masyarakat belum ketahui. Misalnya biar kasusnya rada terang benderang. Begini. Seseorang macarin nih. Katakanlah anak-anak sekolah misalnya, amit-amitnya mah. Lalu sampai terjadi berhubungan badan dan kemudian terjadi kehamilan. Apakah ketika mereka ini berdua ini dinikahkan, lalu kemudian persoalannya menjadi selesai, atau memang harus ada tindakan hukum? Kalau melihat dari ketetapan hukum, hal tersebut harus dijalankan mengenai ketetapan hukum, karena melihat daripada permasalahannya, hal tersebut adalah bukan delik aduan. Jadi masyarakat sekalipun bisa melaporkan secara langsung, itu udah jelas ada dalam pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014. Masyarakat umum bisa melaporkan ketika masyarakat mengetahui adanya permasalahan atau tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Jadi meskipun dari pihak keluarga korban ataupun tersangka ingin adanya penyelesaian pernikahan, masyarakat bisa melaporkan hal tersebut. Kalau dalam permasalahan itu di lingkungan masyarakatnya itu udah menjadi kegaduhan dalam masyarakatnya. Ya baik, Kang Wahyu, saya ke Bang Josner dulu. Bang, kata Kang Wahyu kan kebanyakan diselesaikan secara adat, secara budaya, atau secara kekeluargaan. Kalau data di Abang sendiri lebih banyak yang berjalan seperti apa tuh datanya? Jadi gini, untuk bentuk kekerasannya, jadi memang di hukum pidana itu ada berbagai macam bentuk kekerasannya. Nah,
memang yang nyata-nyata ada larangan secara aturan hukum itu di pasal 23 Undang-Undang TPKS ya, nomor 8 tahun 2022 itu pasal 23 memang ada larangan penyelesaian hukum di luar peradilan untuk pelaku, karena itu masih dikecualikan kecuali jika pelakunya di bawah umur. Jadi itu untuk bicara tindak pidana kekerasan seksual. Sebentar Pak Kanit. Itu ketika pelaku di bawah umur. Yang boleh dilakukan diselesaikan di luar peradilan. Di luar peradilan. Memakai restoratif justice. Yes. Betul. Itu boleh ya? Boleh. Lalu kemudian ketika si pelaku pelakunya anak di bawah umur, tetapi korbannya malahan sudah dewasa. Misalnya anak laki-laki sebagai pelaku masih SMA, tetapi melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan usianya 22. Ya, dewasa lah. Bisa jadi. Itu gimana? Kalau itu harus ada pendalaman khusus. Oh, siap. Karena korban ini kan nggak semata-mata berbasis gender ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi di sana kan dengan batasnya usia itu terlihat itu ada relasi kuasa yang dominan siapa. Jadi itu masih bisa didalamin. Apakah si laki-laki ini objek yang membiarkan agar dia dicabuli apa gimana? Artinya kan itu masih perlu pendalaman unsur-unsur mensrea itu. Siapa yang mendahului, siapa yang melakukan bujuk rayu segala macam. Jadi itu terkait masalah usia perlu pendalaman khusus. Jadi korban bisa perempuan, bisa anak. Pak Kanit, ada nggak gitu, yang seharusnya memang diselesaikan, udah masuk nih laporannya dan lain-lain ya, harus diselesaikan secara peradilan, tetapi pada ujung-ujungnya secara kekeluargaan gitu. Nah itu tadi di awal kan saya sudah jelaskan terkait adanya Undang-Undang TPKS, berarti itu bicara tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sementara kan tindak pidana lain ada, kekerasan yang bukan seksual. Penganiayaan itu masih ada ruang-ruang restoratif justice. Peraturan kepolisian sudah dijadikan dimasukkan di lembaran negara, artinya sudah berlaku publik ya, gitu ya. Jadi ada aturan hukum acara di sana, bagaimana tahapannya, apalagi yang dikecualikan. Tapi ketika tadi bicara tindak pidana kekerasan seksual itu ada klausula khusus di pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu. Baiklah ya, dileut heula ieu teh juragan anak kiripik cau. Itu kan Bang UMKM lokal gitu. Ya enak loh, serius. Itu rasa keju, aya oge nu rasana teh. Rasa coklat. Aya di keleran. Anu rasa ieu coklatnya. Iya. Teh Pak, kenapa tadi katanya mau menambahkan apa? Enggak, tadi terkait data sebetulnya. Ya. Nah mau sebetulnya di Kabupaten Tasik melalui UPTD sebelumnya kami sudah melaksanakan rapat koordinasi nih. Jadi untuk ke depan kita bersepakat mengenai data ini akan satu pintu gitu. Dimana Kemen PPA sudah membuat aplikasi pencatatan pelaporan yang namanya Simfoni PPA gitu. Jadi ketika ada kasus pertama kali lapor mau ke siapa, baik itu ke KPAI, ke Polres, ke rumah sakit bahkan ataupun ke kami, itu nantinya akan menjadi satu pintu masuk terkoneksi. Nanti akan ada data Kabupaten Tasikmalaya, walaupun misalnya awal kasusnya tuh datangnya ke unit-unit kemanapun, mau itu ke unit-unit penyelenggara kekerasan perempuan dan anak ini nantinya akan menjadi satu. Nah, menurut data berdasarkan Simfoni ini 2022 kemarin di Kabupaten Tasikmalaya terjadi sekitar 108 kasus perempuan dan anak, itu total. Sementara sampai dengan bulan Mei ini sudah terjadi dan sudah kami upload ke Simfoni PPA, itu ada 62 kasus yang terjadi. Untuk tahun ini saja? Tahun ini, itu perempuan dan anak, kasus perempuan dan anak gitu. Nah, dengan adanya koordinasi ini tentunya nanti akan memudahkan kita gitu, jadi tidak simpang siur. Data kita setiap nanti 6 bulan sekali akan kami laporkan ke pimpinan yang nanti untuk menjadi bahan kebijakan selanjutnya. Yang tadi ngebahas misalnya kok sekarang kasusnya malah naik, justru dengan adanya lembaga-lembaga ini kita yang eksistensinya luar biasa ini gitu, justru ini poin plus buat kita semua, dimana yang dulunya kan data ini ibaratnya fenomena gunung es ya, yang dilaporkan itu yang nampak saja
Justru ini nih yang menjadi target kita selanjutnya, bagaimana caranya yang nggak nampak di permukaan ini lapor ke kami gitu. Di masyarakat ini kan sementara ini banyak kita temui yang masih bingung. Misalnya kalau terjadi KDRT itu harus gimana? Kadang kan masyarakat masih menganggap ini hal yang tabu, kemudian aib gitu untuk dilaporkan, untuk semua orang tahu itu menjadi aib. Tapi poinnya di sini bagaimana kita semua bersama-sama agar kejadian itu tidak terulang terus-menerus terjadi ke korban itu gitu lah. Nanti saya ke Kang Ato lagi ya. Saya pengen tahu nih kenapa selain pergeseran norma, selain pergeseran ya nilai-nilai lah ya, apa saja sih sebetulnya yang menyebabkan kasus ini terus meningkat ya. Pemirsa tetap di Pos Roda 99, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Roda 99, masihkah Tasikmalaya menjadi kabupaten layak anak? Bang, izin ya, saya bertanya dulu ke Kang Ato. Saya bergeser ke sini. Oke, nggak usah, kesana aja. Dari tadi kan yang menjadi kambing hitam lah tanda kutip ya, pergeseran norma, geliatnya medsos dan lain-lain. Sebenarnya apa sih selain itu dan usaha dari KPAI ini, edukasi ke masyarakat dan lain-lain seperti apa, Kang? Sebetulnya hal yang paling mendasar adalah satu, berangkat dari pola asuh. Karena sorry Kak, saya potong. Tadi saya ngobrol sama Abang di belakang. Tasikmalaya ini salengkah dua lengkah masjid loh. Iya, benar. Pesantren yang terbanyak kota dan Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kasusnya cukup tinggi. Ya. Saya pikir ya apalagi nggak ada masjid mungkin lebih banyak dari ini kan. Tapi saya pikir begini, bahwa tadi sama Teh Eva disampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Artinya bukan saja terjadi pada kita di Kabupaten Tasik, di tempat yang lain pun insya Allah sama. Persoalan yang paling mendasar, setiap kasus yang memang kami tangani, maka biasanya 92% itu pemicunya dari pola asuh. Dari keluarga. Kemudian bahwa lebih detail lagi, ketika saya mendapati pertanyaan seperti ini, maka satu sebetulnya gagalnya orang tua menjadi idola bagi anak-anak. Itu yang kemudian secara khusus yang merusak generasi anak-anak Indonesia yang bermukim di tiap-tiap rumah itu. Lalu KPAI sudah berbuat apa selama ini, Kang? Tentu hari ini KPAID sesuai dengan amanat di Undang-Undang 35 tahun 2014 kita harus melakukan pola kolaborasi kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang juga MOU dengan kita, beberapa sekolah, lembaga-lembaga yang lain, tercatat mungkin sudah lebih dari 17 lembaga yang melakukan MOU dengan kita. Itu adalah sebuah bentuk upaya bahwa memang ini harus dikeroyok secara bersama-sama. Gitu. Actionnya seperti apa, Kang? Atau contoh misalkan yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan. Hari ini kami ada mahasiswa yang magang sampai ada 10. Gitu. Nah, ini adalah action bahwa dari perguruan tinggi ada kepedulian pada itu. Ya, maksud saya gini Kang Ato. Tadi kan pangkalnya ini dari orang tua nih, pola asuh. Apakah KPAI ini mengadakan misalnya taruhlah parenting lah, mendatangkan apalah begitu kan? Ini pangkalnya nih. Pangkal masalahnya di pola asuh orang tua. Apakah KPAI sudah mengadakan pendidikan lah atau apalah begitu ya, sosialisasi? Pertanyaan anak modus. Dia kan serius. Jadi ini teh pertanyaan yang memang sebetulnya harus ditanyakan ke sini. Tapi memang KPAI juga di situ ada fungsi sosialisasi. Ada dong, pasti gitu. ada. Ada fungsi sosialisasi. Tetapi juga KPAI itu ada fungsi bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, jadi ketika dalam hal ini, maka KPAID itu kewenangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada dinas pendidikan, untuk melakukan edukasi efektif kepada di sektornya. Begitupun juga di di Kementerian Agama kita juga bisa menyampaikan gitu. Di Kementerian Agama di situ ada pondok pesantren, kemudian di situ juga ada sekolah-sekolah, ada MAN, ada MTS, maka kami juga bisa memberikan masukan seperti itu. Nah, kemudian kita berkolaborasi dengan MUI, dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya gitu untuk melakukan sebuah edukasi. Kalau bahasa kita adalah peningkatan skill gitu, dan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Gitu. Jadi upaya-upaya itu sebetulnya bahwa sudah dilakukan, tetapi gitu bahwa persoalan ini tidak bisa selesai hanya dengan KPHI, hanya Pemda, hanya polisi saja. Ini memang harus dilaksanakan bersama-sama. Gitu. Karena memang gemburan hari ini disadari ataupun tidak disadari bahwa pergeseran yang hari ini ada di tengah-tengah kita ini mempapar kita semua. Oke, baik. Ini harus dilanjut ke Bu Eva. Bu Eva, mangga. Saya serah terima kasih. Siap. Soalnya tadi kalau bicara soal angka, Ibu Eva punya data. Iya. The power of emak-emak. Biasanya mama lebih ringkih gitu, lebih nyatet gitu kan. Dan kalau emak-emak pangkalnya orang tua nih. Nah, Teh Eva nih seperti apa nih sebagai orang tua kan? Iya, betul, menambahkan apakah dari sudah tadi menyentuh langsung nih man to man-nya gitu loh. Iya. Jadi sebagai upaya pencegahan, karena tadi yang disampaikan oleh Mas Ato bahwa akar masalahnya tuh di rumah biasanya. Dan pelecehan seksual terjadi ke anak yang biasanya yang mengalami fatherless. Artinya peran ayahnya tuh tidak ada atau kurang. Masa bodoh. Kebanyakan itu. Atau orang tua yang divorce, kemudian ayahnya nggak ada. Fatherless ini karena divorce atau karena memang keacuh tak acuhan? Di antaranya divorce, terus kemudian kurangnya kalau di daerah tuh kan pipirakan. Divorce tuh pipirakan. Maaf, ya Allah. Ya, oke, bahasa Sundanya pipirakan ya. Iya, ini gaya pisan atuh ya. Nggih, gitu loh. Divorce itu pipirakan. Iya. Atau pola asuh tentunya. Jadi bagaimana peran menjadi seorang ayah, peran menjadi seorang ibu. Kenapa? Ketika anak gadis tuh kalau kan harusnya laki-laki pertama yang ada di hatinya itu ayahnya. Ketika nggak ada, kemudian di usia SMP biasanya mulai bergaul dengan laki-laki karena memang peran ayahnya tuh nggak ada, jadi mudah untuk tersanjung, mudah untuk dipuji, neng menigelis langsung berbunga-bunga gitu. Tapi berbeda kalau peran ayahnya itu ada, misalnya sering disanjung oleh ayahnya, jadi ketika disanjung di sekolah be aja gitu, biasa aja. Betul. Ya, justru UPTD sudah melakukan apa nih ke orang tuanya? Nah, salah satunya tentunya kami ber-MOU dengan mitra-mitra atau organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini yang paling mendasar tuh sampai ke dari hulu sampai hilir tuh PKK. Melalui TPPKK, karena PKK sampai ke pelosok-pelosok, artinya sampai ke dasawisma yang 10 rumah gitu, dan khusus untuk penanganan kekerasan perempuan anak tuh ada di Pokja 5. Jadi betul-betul melalui programnya PKK bagaimana upaya pencegahan di situ, kemudian pola asuh terhadap anak kan beda-beda nih. Bagaimana ke balita beda, ada yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita, itu akan berbeda dengan ketika kita punya anak remaja. Pola asuhnya akan beda. Ada ya edukasinya itu. Ada edukasinya. Soalnya mau ada PKK inget teh karena masak gini kan. Iya. Sesungguhnya bagian ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK cara gitu. Nah, untuk mengedukasi ibu-ibu di daerah-daerah sampai ke RT RW-nya itu ada program apa tuh? Itu di program PKK tentu saja di dasawismanya, di programnya di Pokja 5. Tentunya bagaimana pola asuh itu tadi untuk mencegah kekerasan. Terus selain ke masyarakat juga kita ke sekolah-sekolah melalui kita bermitra dengan semua guru-guru BK, baik itu tingkat SMP maupun SMA, karena kan ada tahapannya. Ketika kekerasan misalnya terjadi di sekolah, tahapannya kita selalu mengedukasi ke sekolah, ke siswanya, lawan sendiri. Kalau tidak bisa dilawan sendiri, bilang ke guru kelas. Kalau lawan apa nih? Dilawan, yang ngebullyingnya harus dilawan. Kita selalu mengedukasi. Soalnya kan ketika bully itu terjadi, itu justru diri dianya yang mempersilahkan untuk dibully. Jadi kita selalu mengedukasi anak-anak tuh lawan bullying. Kalau misalnya kitanya diem, bully makin menjadi kan. Kenapa ada bully? Karena kitanya diem gitu. Selalu kita mengedukasi itu di ranah sekolah. Kemudian kalau ke gurunya, guru wali kelasnya tidak bisa juga menyelesaikan, barulah ke guru BK. Guru BK-nya tidak bisa, selalu berkoordinasi dengan kami UPTD BPA. Ada yang belum pas. Apa saya tuh? belum puas soal angka di bulan ini, selama 5 bulan terakhir ini ada 60 kasus. Berapa Bang? 60. Sekitar 60-an kasus perempuan dan anak ya. Betul. Saya ingin tahu sejauh mana penyelesaian kasus itu, lalu kemudian
sudah sejauh mana dari penyelesaian kasus itu agar kasus itu tidak terulang, pasti begitu. Ya, jadi sesuai dengan tugas dan fungsinya UPTD PPA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021, di mana tugas dan fungsi UPTD PPA itu di pencegahan dan di pelayanan. Nah, pencegahan udah tadi kita ngobrolin. Terus di pelayanan UPTD PPA ini ada 6 layanan dasar yang harus kami berikan ketika terjadi kekerasan. Yang pertama pengaduan masyarakat, kemudian yang kedua pengelolaan kasus, kemudian penjangkauan korban, yang keempat mediasi, yang kelima pendampingan, yang keenam rumah aman. Jadi ketika kita menerima pengaduan masyarakat, lalu ke tahap selanjutnya sesuai dengan SOP kita pengelolaan kasus. Kasus ini harus diapakan? Karena setiap kasus treatmentnya berbeda-beda. Teva, sorry potong. Dari semua tadi yang dijelaskan, apakah efektivitasnya terasa nggak? Dan ukuran efektivitas itu apakah dengan angka yang turun atau pengaduan yang turun atau apa parameternya? Ya, efektif nggak itu tadi? Sejauh ini ya karena memang UPT-nya baru, kemudian kita terus menggembar-gembar mengedukasi, justru target kita bagaimana peningkatan kualitas layanan dan menumbuhkan masyarakat untuk sadar lapor. Nah, itu dulu ya, baru tahap itu ya? Ya, jadi bagaimana kualitas pelayanan kita tuh ditingkatkan dalam rangka pendampingan terhadap korban, kemudian dalam rangka layanan di rumah aman, dan itu tadi. Maka bisa jadi ketika UPTD ini hadir dan eksistensi unit PPA dan KPAI, justru kasus akan meningkat. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi apakah? Ya, saya tahan dulu. Aset Soalnya ini juga butuh tanggapan dari praktisi hukum. Iya. Bagaimana Anda melihat ketika pemerintah sudah melakukan pola-pola seperti itu, lalu apakah ada yang kurang atau ada yang cukup efektif nggak sih? Efektif nggak? Pandangan Kang Wahyu sendiri bagaimana? Mangga Kang. Dari program-program Ibu yang udah sampaikan, sebetulnya itu adalah program-program yang sangat efektif untuk dijalankan. Nah, karena memang juga efektif untuk dijalankan. Maksud saya hasilnya efektif nggak? Sudah dijalankan dan memang efektif. Karena saya dengan KPAI pun berdampingan terhadap permasalahan-permasalahan anak. Dengan metode KPAI bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan UPTD. Apa yang dicanangkan oleh UPTD pun kita jalankan bersama-sama, dan itu terbukti terhadap apa yang jadi penyelesaian di KPAI. Banyak masalah-masalah yang memang terbukti selesai sampai ke tahap persidangan, di penyidikan pun prosesnya di kejaksaan, pendampingan dan segala macamnya sampai persidangan itu selesai. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang menggantung tanpa ada kejelasan harus seperti apa permasalahan ini diselesaikannya. Terselesaikan ya? Ya. Wih, hebat sekali ya. Maksud saya itu. Iya. Jelas. Jadi tidak hanya sekedar angka-angka, lalu kemudian bentuk penyelesaian seperti apa, lalu kemudian endingnya baik pelaku itu ataupun korban itu tidak ada kejelasan. Karena traumatik, kalau tidak salah, traumatik terhadap kekerasan terhadap seksual ini berdampak cukup panjang. Oke. Ditahan dulu ya. Iya, bahkan UPT ada di situ. Iya. Tuh nahan-nahan lagi misalnya. Lagi semangat nih. Oke, pemirsa, masih di pos roda. Iya. Masih di pos roda 99, masih bersama Juragan Anak Kiripik Cau. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Terakhir ya? Kembali lagi di Pos Roda 99, apakah Tasikmalaya masih layak menjadi kabupaten layak anak ya? Sebelumnya, apa kabar kumaha daramang untuk saudara-saudara kita yang di mana aja Bang? Di Garut. Eta Garut tadinya. Kabupaten Tasik. Karena kan Roda TV itu dari Garut sampai Pangandaran. Termasuk juga Cilacap. Cilacap. Orang Cilacap, orang Pangandaran, orang Banjar, mana kan?
Indramayu. Oh ya Indramayunya. Oh itu orang Cilacap. Majenang ya. Nah, gara namanya Ibu Eva mah pada abinya batu ke Garut curiga. Bisa harus disimpenan. Ciawi ya, Ciawi. Belum di absen. Oh iya, sama kan Ciawi. Orang Ciawi ya. Orang Ciawi, orang Sinagar. Cisayong. Aya ketua KPAI, kan orang Pagerageung. Orang Pagerageung ya. Cisayong dan lain-lain ya. Nah, dari obrolan tadi ini ya. Kang Ato. Apa nih kira-kira kesimpulannya dari obrolan ini dan fenomena yang terjadi? Ya, saya tetap punya keyakinan bahwa segala macam jenis kekerasan itu adalah berangkatnya dari rumah. Iya, dari rumah tadi udah. Oke. Iya, ketika orang tua bisa jadi idola, maka saya meyakini bahwa ini bisa menekan kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Ya. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa percayalah bahwa ketika ini belum closing statement, belum. Iya mah kesimpulan belum ya Mak Acan. Oh belum. Jadi kenoran deh. Oh belum. Oh kenoran. Acan. Saya ulang, apa tadi pertanyaannya? Iya jadi hari obrolan di Pos Nomor 1 ya dengan memang santai lah gitu dengan fenomena ini tadi kan artinya gini ya, tadi dari Teh Eva nggak masalah kalaupun misalnya laporannya banyak. Ya, laporannya banyak. Yang penting misalnya tetap ini. Kalau saya sih agak prihatin sebetulnya. Yang mudah-mudahan dengan infrastruktur yang banyak ini ya at least kita berharap sih seharusnya agak berkurang begitu. Ya. Prihatin nggak sih Kang Ato sebetulnya sebagai ketua KPAI? Apa namanya? Di sisi lain kita prihatin, tetapi kita lihat dulu bobot kasusnya. Contoh misalkan di KPAI itu juga terkoneksi data yang masuk itu. Tapi jangan salah gitu. Kasus ketika ada sengketa anak, suami istri bercerai kemudian tidak sebelum masuk ke pengadilan agama untuk berebut anak, itu juga kita laporin. Masuk. Gitu, itu masuk. Jadi artinya bahwa saya masih meyakini bahwa hari ini di Kabupaten Tasikmalaya kesiapan infrastruktur untuk menjawab persoalan itu ada sehingga orang mau melapor. Tingkat partisipasi, tingkat kesadaran mau melapor. Dan satu hal lagi, setiap yang melapor kepada kami ini tidak dipungut biaya sekarang. Kalau ada kesan cenah anggar wae cenah kudu uang rokok mah tidak ada. Bahkan lapornya aja atau sampai ke prosesnya? Sampai ke proses. Dari hulu sampai ke hilir maka saya jamin free. Tidak ada di polisi ada yang minta rokok, saya katakan ini orang atau panggil di garasi mah nyating rek di parentadenya. Tidak ada gitu. Sehingga hal ini memberanikan orang untuk melapor. Yang tadi saya sampaikan, yang tadi juga Teh Eva sampaikan bahwa bagaimana kita bisa memberikan kualitas pelayanan yang cukup baik sehingga bukan berarti bahwa kami menantang. Insya Allah ini adalah sebuah jawaban yang memang hari ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka jawabannya adalah bagaimana kita bisa menjawab persoalan apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya betul. Memang yang terpenting adalah mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kekhawatiran. Saya nyambung ke Bang Jasner. Bang Jasner, tadi kan free nih 100% dari awal sampai akhir. Tanggapannya Bang? Oke, ya itu mah jelas itu mah nggak bisa ditawar itu. Jangan malah kita bebanin, sudah korban malah dibebanin. Iya, itu dia. Yang pertama. Terus terkait tadi bagaimana angka-angka itu. Jadi ini kita juga harus lebih detail lagi sebenarnya menyikapi ini. Korban-korban yang tidak melapor itu bukan sebuah prestasi. Karena gini, dengan melapor itu bukan hanya merupakan dia bertujuan untuk memperoleh keadilan hukum. Karena kekerasan ini kan menyebabkan luka fisik atau psikis. Justru dengan melapor ini, korban-korban ini akan tertangani keadilan hukum maupun pemulihan treatment yang akan dilakukan oleh UPTD. Jadi itu justru ketika dia telah menjadi korban, tidak melapor keadilan hukum nggak dapat, pemulihan nggak dapat. Karena fisik itu nggak seberapa dibanding psikis. Jadi tubuh menjadi orang yang tidak berharga, tidak punya masa depan. Jadi dari sisi sudut itu justru bagusnya melapor sehingga anak-anak yang tertinggal, anak-anak yang hidup sudah sesuai aturan, tidak menjadi korban gitu kan. Jadi kita tidak anti dengan angka-angka itu. Ketika melapor, keadilan hukum bisa diperjuangkan, pemulihan berjalan. Sehingga tetap anak tersebut bisa menjadi
tetap optimis dengan masa depannya. Saya kira demikian. Pak, ada hotline service untuk lapor-lapor? Ada dong. Jadi mana tuh? Di sini. Oke, boleh nanti dicatat di sini ya. Kita punya hotline. Kemudian kita juga punya media sosial. 24 boleh. Jam ya? Iya dong, harus. Wih, soalnya keren. Mas Ato juga atau Pak Josna juga asli suka nelpon jam 12 malam nih. Oh gitu. Pernah saya ditelepon jam 1:30 ya waktu itu Pak Josna. Lagi apa? Udah gitu malam minggu lagi coba. Karena kita mah tahu kerjaannya. Soalnya kita mah full service 24 jam. Ya, okay. Jadi ada hotline-nya, bisa diakses via telepon maupun WhatsApp. Juga kami punya Instagramnya nih. Selain bisa buat hotline, juga bisa buat edukasi @UPTD-PPA Kabupaten Tasikmalaya. @UPTD-PPA Tasik. Ya, di follow ya. Ya. Udah follow belum? Belum ya? Udah. Awas ya di sini follow ya. Oke. Yeah. Di sana juga kami menghadirkan edukasi-edukasi, ada video, kemudian slide dalam rangka edukasi, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bu, saya mau nanya nih. Naon bang? Bener nggak? Katakanlah karena psikisnya terganggu, seorang perempuan dari anak di bawah umur katakanlah begitu, lalu dia menjadi korban dan tidak tertangani, yang efeknya si perempuan ini akan menjadi merasa karena saya sudah hancur, ngapain lagi masa depan saya tidak ada, ya lebih baik saya katakanlah begini, menjual gitu. Ayo tuh sampai begitu. Kalau menemukan secara langsung sih belum pernah ya di Kabupaten Tasik sampai seperti itu, tapi fenomenanya memang cukup lantang gitu, terdengar gitu melalui medsos-medsos. Karena memang faktanya di kita itu masih menyepelekan kesehatan mental. Saya mah paling kehel misalnya ya KDRT nih, pirage dikitukeun gitu. Tak kira itu, padahal itu teh kan kondisi psikis orang tuh berbeda-beda. Kadang mohon maaf abdi disentak gitu aja, atau perempuan yang lain kan efeknya tuh akan berbeda-beda gitu loh. Tapi kondisinya saat ini nggak cuma di kita aja, di Indonesia tuh kayaknya untuk kesehatan mental tuh orang tuh masih menyepelekan. Nah itu dia Bu. Betul, jadi kenapa sekali. Saya pertanyakan, jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya sekedar anak di bawah umur atau perempuan anak di bawah umur, tetapi ada ibu-ibu yang pada akhirnya bercerai, lalu kemudian istrinya sering menghadapi kekerasan, dia merasa menjadi gagal dan akhirnya begitu. Iya, dan kekerasan ini mohon maaf seperti lingkaran setan. Apa tipsnya buat mereka? Ya harus lapor. Harus lapor apapun itu bentuknya, kekerasan baik fisik, psikis atau kekerasan KBGO yang online tuh misalnya video disebarluaskan atau bullying, apapun jenisnya bentuk kekerasan boleh sekarang bisa googling ya apa bentuk. Itu baiknya lapor pada kami karena sesuai dengan fungsinya kami UPTD PPA kasus hukumnya berjalan kalau memang mau ke ranah hukum, kemudian pemulihan korbannya kami dampingi sampai betul-betul korban ini sampai kembali pulih. Ya. Nah, ini waktunya udah sempit, Bang. Iya. Ya, udah mulai. Ini terakhir nih, closing statement singkat aja dari Kang Wahyu dulu, Kang. Penutupnya. Mangga. Saya udah mempunyai program-program yang memang berdampingan dengan KPAI bahwa kami dari kantor hukum berkomitmen terhadap perlindungan anak, khususnya anak korban ataupun anak tersangka yang memang berhubungan atau mempunyai permasalahan dengan hukum, ABH anak bermasalah hukum. Saya dari kantor hukum dengan KPAI berkomitmen tidak ada pembiayaan betul dari KPAI. Kami pun dari kantor hukum bekerja sama dengan KPAI ketika memang permasalahannya ini benar-benar serius, dalam arti sepihak tersangka dengan penasihat hukum, korban tidak dengan penasihat hukum, maka saya di situ hadir tanpa adanya pemberatan kepada korban. Itu tidak ada pembiayaan sama sekali. Ada komitmen karena menurut saya hari ini kita jaga anak, esok anak jaga kita. Mantap ya. Quotes by Wahyu, update status. Kuota KPAI. KPAI. Apa aja. Baik, Bang Jasner, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa? Closing statement ya? Iya, closing. Tugas kita belum selesai sampai semua tahu jika anak itu berhak hidup dan bertumbuh tanpa kekerasan. Stop abuse. Stop abuse. Mantap, jarak gue kuat terancam saya. Saya Pak. Waduh, nggak nyiapin lagi.
Satu hal dalam hal ini saya mengajak pada semua, karena semua program itu tidak akan berhasil kalau tanpa dukungan dari semua pihak. Sekarang kita lagi menjalankan Pentahelix. Dalam hal ini semua unsur pendidikan, dunia usaha, swasta, termasuk saya acungkan jempol sebanyak-banyaknya untuk media. Ini nih TV, karena juga harus menjadi ada peran dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Oke. Kang Anto, ya, akhirnya ada closing dulu. Kemikiran lah. Mikiran dulu. Oke. Soalnya tadi diambil. Iya. Saya sambung. Ya. Bahwa ketika orang tua bisa dijadikan idola oleh anaknya, maka percayalah hal itu, setiap orang tua yang sudah dijadikan idola bagi anak-anaknya, maka percayalah orang tua itu telah berbuat untuk bangsa dan negara. Cheers. Abang, ayo bang. Aduh. Kalau saya begini, nyambung dari Bu Eva tadi. Iya. Karena kita adalah peran sebagai kudu kuat bang. Kudu kuat. Iya. Oh erek. Tidak ada media yang hebat ketika tidak melakukan perubahan. Dan media hadir untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Yes. Saya head ya. Oke. Oke. Iya. Sebelum saya tutup, berjuanglah menjadi orang tua yang layak dititipi anak soleh ya. Dan investasi yang paling berharga orang tua untuk anak adalah waktu. Keprok aduh. Bisa gitu. Oke. Iya, baiklah. Kan we tambah eueunya. Atau nuhun. Iya, atau nuhunnya. Atur nuhun teh Pak, atur nuhun pisan Pak Josner. Ya, terima kasih Kang Bayu, terima kasih. Kita closing aja Bang ya. Betul. Mana? Oh itu. Oke. Ini sebelum closing saya namain ke Ibu Eva penting. Apaan? Ya program-programnya karena ya bisa jadi Posronda ini menjadi sarana ke depan. Iya. Kita MOU ya? Iya, kita MOU-an. Lengkap. Sekali kita roadshow ke daerah-daerah. Lengkap di Posronda mah. Kita bisa. Media aya pembicara seminar raya. Pokoknya mah. Langsung. Lomba bisa. Siap. Aya jurnalis. Aya satu kali kegiatan langsung kita blow up ya. Oke, terima kasih juga untuk Juragan Nana Keripik Pisang ya. Terima kasih untuk kopi-kopinya juga terima kasih. Sakali deui hatur nuhun sadayana ya para narasumber. Sukses semuanya. Pemirsa, itulah akhir dari Posronda di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.